dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, laki-laki anak kecil yang belum disunat, kalau buang air kecil selagi tidak dibuka kulufnya dan disucikan, maka dia membawa najis. Itu betul. Itu membawa najis. Kemudian jika kita menggendong anak dalam sholat, sengaja kita menggendong, maka sholat kita tidak sah. Ini dalam madhab Imam Syafi'i. Menggendong. Karena menggendong adalah membawa. Kemudian, atau kita memegang. Di saat dia di samping kita, lalu kita memegangnya, maka kita akan menjadi batal karena kita memegang. Tapi kalau sekedar menyentuh, dia menyentuh kita, tidak. Karena yang kita sentuh bukan bagian najis. Artinya kita menyentuh sesuatu yang menyentuh najis. Seperti di balik sajadah kita ada najisnya. Nggak ada masalah. Karena yang kita sentuh adalah sajadah, bukan najisnya. Yang kita sentuh adalah sang anak, bukan tempat najisnya. Ya, jadi kalau hanya sekedar bersentuhan ibu, maka itu tidak dianggap membatalkan sholat. Kecuali kita sengaja memangku dalam madhab Imam Syafi'i. Sengaja memangku dan menggendongnya. Nah, kalau ternyata ada anak kecil kita bergelantungan pada kita, asalkan tidak segera kita sambut, akan tapi juga tetap kita upayakan untuk kita lepas. Seperti kalau ada najis nempel di badan kita, kita ingin melepasnya. Nah, gitu. Karena dan itu pun bukan najis yang kita sentuh, orangnya, kan begitu. Ya, jadi berbeda di saat kita menggendongnya, di saat kita menumpang pada kita. Kalau kita biarkan maka najis, kita tidak sah sholat kita dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau sekedar menyentuh kita, enggak apa-apa, tidak batal sholat kita. Ini dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara di dalam madhab Malik lebih mudah dalam hal ini. Maka kami himbau kepada wanita, ibu-ibu, ada alasan anaknya belum disunat, kemudian dia tidak bisa ditinggal, maka harus digendong terus, kemudian sampai tidak sholat. Enggak, ibu harus sholat. Kalau seandainya sang anak nangis terus, waktu maghrib mau habis, maka digendong saja itu sang anak dalam keadaan dia memang belum disunat. Namanya anak kecil belum disunat, maka ibu melakukan sholat. Yang penting ibu melakukan sholat. Dan setelah itu apa? Anda bisa memilih. Kalau Anda mengikuti madhab Imam Malik, nggak usah diulang. Kalau Anda mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka diulang nanti. Tapi yang jelas Anda tidak dosa. Yang dosa adalah kalau waktu Anda, kalau dosa adalah Anda meninggalkan sholat. Ya, Anda tidak sholat maghrib, Anda tetap sholat maghrib dengan membawa anak yang membawa najis. Karena darurat ini. Ya, tapi sholat Anda sah, tapi Anda wajib mengulang nanti. Begitu saja. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Kalau misalnya seperti pernah Umi lihat ya, kalau lagi pas ketika kita di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi dengan banyaknya orang, itu banyak ibu-ibu yang ngikat kaki anaknya itu dengan kaki ibunya, Bu ya. Nah, itu dihukumi membawa, Bu ya, atau gimana? Kalau mengikat ya, mengikat itu seperti memegang. Cuman begini, kan bisa jadi yang kalau kita tradisi di Arab sana itu anak kecil sudah dikhitan. Ya. Kita punya anak kecil umur 2 minggu sudah dikhitan semuanya. Ya, tapi seandainya masih belum, itu gimana, Bu? Dalam madhab Imam Syafi'i, karena mengikat seperti kalau dalam bahasa fikihnya ajur, mengikat tali ke anjing. Kalau mengikat tali ke anjing kemudian kita pegang, jadi kalau mengikat, kalau ikatannya adalah numpang di badan kita, tapi kalau ikatannya diinjak, maka tidak batal. Kalau dipegang atau numpang di bagian badan kita, maka itu menjadikan batal. Sederhana saja, ya. Artinya kalau memang anak-anak itu memang belum dikhitan, ya kan? Kalau memang belum dikhitan, ya diupayakanlah sebisa mungkin ya dijauhkan dari masjid. Kalau harapan kami adalah dari kecil sudah dikhitan biar Anda nyaman. Kalau tidak dikhitan, kemudian kalau memang nanti, apalagi kalau di tempat-tempat kayak di Mekah sendiri, kan tidak hanya madhab Imam Syafi'i yang ada di sana. Ya, Bu, kadang masalah kan bukan hanya dihitan, Bu ya, kadang dengan pampers yang dipakai. Sama, ya. pampers itu sama dengan tidak dikhitan dalam madhab Imam Syafi'i. Pampers adalah najis juga, Mbak. Kalau memang ada isinya. Tapi kalau misalnya baru, ya enggak, karena dalam dugaannya kan belum kan, anak baru ditatur, kemudian dikasih pampers dibawa ke masjid, ya enggak ada masalah. Iya, Bu. Dan kalau misal gini, Bu ya, untuk urusan kalau ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, Bu ya, itu kan ketika dilaksanakan sholat berjamaah gitu, Bu ya, ada kami menemukan banyak ibu-ibu yang kadang memaksakan untuk ikut sholat bersama berjamaah karena mengejar fadilah gitu, Bu ya. Akan tapi kadang ada anaknya sampai nangis, ada juga yang anaknya sampai harus diikat dengan cara seperti karena itu. Tidak ngerti ilmunya. Nah, ini kalau yang lebih baik tuh gimana sih, Bu ya? Artinya gini, dia pengen dapat fadilahnya berjamaah, tapi satu sisi juga
pengen anaknya juga terjaga. Itu yang harus dilakukan gimana Bu ya? Lebih Karena baiknya. mengganggu orang lain juga menjadikan hilangnya keutamaan. Hmm. Anaknya nangis jerit-jerit. Sebenarnya dengan anak, dia yang penting ada himmah dan niat. Loh, pahala itu di hadapan Allah loh ya. Urusannya Bukan di hadapan manusia. Artinya, selagi seorang ibu memang rindu untuk sholat berjamaah, sudah niat. ya, Tak Bu ya. taunya anaknya jerit-jerit. Nangis, Ya ya. sudah, dibawa keluar. Kalau misalnya menangis di pertengahan sholat, batalin deh. Dipercepat sholatnya. Langsung mufarokoh. Mufarokoh dipercepat, ditolong sama anak. Iya Bu ya. Dipercepat sholatnya, dapat pahala keutamaan semuanya dan diam karena mengganggu orang lain. Iya Bu ya, benar Bu ya. Baik. Ya seperti itu Bu ya, subhanallah.